Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua PPNU Kabupaten Karawang, Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhilat MSc beserta jajarannya yang hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta, ketua pondok pesantren, pengasuh pesantren, ketua yayasan maupun para santri dari alim ulama. Jadi sebentar lagi akan kita mulai. Untuk peserta yang masih di luar mungkin bisa mengisi ruangan yang masih kosong. Yang di luar dulu Bapak. Ya. Beta yang di luar semua ini Bapak. Beta ini semua sudah dekat. Mohon kepada peserta, para kiai, para syekh, untuk yang masih di luar, mohon untuk segera memasuki aula. Sekali lagi, bagi yang masih di luar, mohon untuk masuk ke dalam aula, karena seiring berjalan waktu akan segera dimulai. Baik, nampaknya sudah hampir semuanya mengisi ruangan ini. Kita bisa mulai akan ya? Terima kasih. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua yang menjawab salam ya? Iya, baru 30%. Iya. Antara 100% sudah hadir. Iya betul, kita buatkan 100% orang-orang yang di sini benar-benar menjawab salam kita ya kan? Iya. Nah, kita mulai. Sekali lagi ya, bapak-bapak semua, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan, sehingga kita bisa bermuajah, bertatap muka, bersilaturahmi di tempatnya insyaallah Allah berkenan ini. Juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, juga kepada kita semuanya selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Karawang, Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhilat MSc MAG, mohon maaf beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap utusan dari PT Infra Digital Nusantara. Yang kami hormati para ketua pondok pesantren, ketua yayasan maupun para santri. Dikumpulkannya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, hari ini kami insya Allah akan mengadakan acara sosialisasi gerakan membangun pesantren digital atau istilahnya trendy. Bapak sama ibu bisa lihat di spanduk maupun di layar, trendy nama acara ini, pesantren digital. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi sampai saat ini bergerak begitu cepat, dan kita sebagai pondok pesantren harus mengikuti perkembangan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dibahas di acara selanjutnya. Sebagai informasi, program pesantren digital ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Karawang dengan kami, perusahaan Infra Digital Nusantara atau jaringan IDN, dalam rangka mengembangkan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Karawang khususnya, seperti itu. Dan sebagai informasi lagi bahwa PT Infra Digital Nusantara yang
sedang kerjasama dengan RMI NU Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang ini, mohon maaf, adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan dan administrasi peralihan data santri yang sudah bersertifikasi Bank Indonesia dan Kementerian Informasi, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, izinkan izin memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Jalaliddin dan rekan saya Irfan Rizky, yang insya Allah akan membantu acara ini hingga beberapa jam kemudian. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan pemaparan rangkaian acara. Di antaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, juga Marsial Al-Waton, ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat yaitu sambutan, kelima yaitu penandatangan MOU kerjasama program pesantren digital antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang dan Infra Digital Nusantara. Yang keenam yaitu pemaparan produk jaringan IDN. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu diskusi tanya jawab, ada diskusi tanya jawab. Yang kedelapan yaitu pemberian hadiah. Yang ke-9 yaitu foto bersama. Yang terakhir ke-10 yaitu doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudara Rudi Jalaliddin. Rekan saya sendiri, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon kepada hadirin berdiri. Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Mas Yalan Waton. Jalan waton, turun waton, minal iman, wala takun minal iman. Inadu alal waton, jalan waton, jalan waton, jalan waton. Turun waton, minal iman, wala takun minal iman. Inadu alal waton.
akan disampaikan oleh Ustaz Andri Permana. Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah membacakan tilawahnya ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah kenikmatan dan kehusyuan kita semuanya dalam membaca Al-Quran. Amin. Dan insya Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz sendiri dan umumnya untuk kita semua selaku yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang, yakni Pak Kiai Haji Ahmad Dodosya Kasmi SAG MAG. Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil nahbah. Amma ba'du, yang saya hormati para pengurus PCNU Karawang, nampak wakil ketua senior saya Bapak Haji Indang Supriyatna MPD, kemudian ada Sekjen PCNU Saudara Ustadz Kamaluddin Abdullah, beberapa ketua lembaga dan para pengurus MWCNU se Kabupaten Karawang, serta nampak hadir juga, mohon maaf, ada Wakil Rois Surya PCNU Kiai Syahroni. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Ustadz Yusuf Sunandang. Itu Ustadz Yusuf Sunandang itu beta, kalau di PCNU memang panggilannya beta karena ada kaitan darah dengan orang Ambon, begitu ya.
Beta nggak ada air. Sumber air sudah dekat. Kemudian yang punya acara hari ini yaitu Saudara Ustadz Yusuf Sunandang, terima kasih. Kemudian yang saya hormati pengurus dari Infra Digital Nusantara, seorang pengurusnya Senior Bisnis Infra Digital Nusantara yaitu Kang Ustadz Mahbub. Beliau juga kebetulan salah seorang pengurus di LPNU Kabupaten Cirebon, dengan seluruh jajarannya. Tak lupa juga seluruh utusan baik sebagai pengasuh pondok pesantren maupun utusan yang diutus oleh para pengasuh pondok pesantren serta yayasan pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Kerawang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Yusuf Sunandang sebagai Ketua RMI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah hari ini ada 3 kegiatan yang dilaksanakan di PCNU Kerawang. Yang pertama tadi di Hotel Aksaya, ada kaitannya dengan lembaga takmir masjid PCNU Kerawang, sudah selesai jam 12. Yang kedua sekarang yaitu Rabitatul Ma'ahidil Islamiyah. RMI ini adalah Ikatan Pondok Pesantren NU, bahasa Arabnya ya RMI, Rabitatul Ma'ahidil Islamiyah. Kemudian nanti setelah ini juga kita akan rapat khusus tentang pendirian Universitas NU di Kabupaten Kerawang ini. Betulnya sudah berdiri, tapi ini ada rapat khusus nanti ya setelah acara ini. Ini beliau termasuk penggagasnya itu Pak Haji Dan Supriyata MPD. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kemudian juga saya mohon maaf terutama kepada Kang Mahbub bersama jajarannya, para pimpinan pesantren di Kerawang yang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau pengurus NU sudah tidak aneh. Inilah kantor PCNU Kerawang, memang segini adanya, sangat sederhana, tapi insya Allah di balik kesederhanaan ini juga terdapat keberlangsakan. Jadi yang penting, apalagi di masa COVID ini, Kang Mahbub, orang NU itu yang penting obatnya serba. Yang pertama ngariung, yang kedua ngopi, ketiga ngudut. Maka saya tadi itu Ketua Ibnu siapa di depan, kamu berani-beraninya nyarang Ketua PCNU udut, kurang ajar kamu ya. Ciri khas NU yang udut. Kamu coba-coba Ketua Ibnu kan udutnya kan paruman buset ya. Kurang ajar ini anak. Harus naik carutak ini. Gak apa-apa, nama juga anak-anak ya. Ketua Ibnu ini Ikatan Pelajar NU, terima kasih yang sudah menyerap dulu. Ngariung, ngopi, ngudut, nanti malah ngariwat, dan satu lagi tidak bisa saya ucapkan. Terutama malam Jumat ya. Nawayu. Aduh, Haji Soeharto bisa aja loh. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengatakan, beliau Islam di zaman Gus Dur dulu, bahwa NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Karena NU dilahirkan dibidani oleh kiai-kiai di pondok-pondok pesantren. Semua pendiri NU semuanya itu memiliki pondok pesantren. Dari mulai Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari, gurunya beliau yang menjadi penyebab diizinkannya berdirinya NU, Syekhuna Khalil Bangkalan juga punya pesantren. Bahkan Syekh Khalil ini adalah orang pertama di Indonesia ini yang membawa kitab Alfiyah Ibnu Malik. Perlu saudara-saudara ketahui, yang ngajarin Alfiyah yang kita pelajari seluruh pesantren Indonesia pertama kali adalah Syekhuna Khalil, gurunya Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari.
Dan beliaulah yang istikharah agar NU ini berdiri sampai menyebar ke seluruh Nusantara. Kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab gramatika bahasa Arab yang sangat terkenal di dunia pesantren, itu yang bawa orang NU. Kemudian juga Hadratus Syekh punya pondok pesantren, Mbah Wahab juga punya pondok pesantren, Mbah Bisri punya pondok pesantren, Mbah As'ad Syamsul Arifin di Jawa Barat, Mbah Abbas Buntet punya pesantren. Kemudian di Tasikmalaya, Abah Ruhian Cipasung punya pesantren. Di Sukabumi, Al-Masturiyah juga pesantren. Pokoknya kemudian Al-Musaddadiyah, ya Anwar Musaddad Garut juga punya pesantren. Semuanya NU ini, apa kiai-kiai kita ini, NU ini berdiri, didirikan, dibidani oleh para kiai dari pondok-pondok pesantren. Makanya Kiai Ahmad Siddiq mengatakan NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Tidak bisa dipisahkan antara NU dengan pesantren. Dimana kamu yang sekarang banyak itu pesantren, terutama pesantren tahfiz Quran, tapi isinya di dalamnya jenggot naga malulu, celana cingkrang, di sininya jidatnya double 2. Itu lain lagi, karena mereka itu hanya niru-niru aja kan mampu. Yang punya pesantren ya NU, yang punya pesantren itu ya kita orang-orang NU. Oleh karena itu maka pesantren harus benar-benar dirawat oleh NU. Terima kasih saudara Yusuf Sunandam ya, saudara Beta jauh-jauh dari Ambon, alhamdulillah aktif di Kerawang ini. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Yusuf Sunandam. Itu walaupun ya ini memang walaupun aktifnya di cabang, tapi beliau termasuk pengurus besar. Dengarnya waktu gede gitu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, NU didirikan oleh Hadratus Syekh Bashir Asy'ari itu memiliki 2 tugas pokok. Yang pertama, himayatuddin wal aqidah, menjaga agama dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tahlil terus berlangsung sampai hari kiamat, agar yasinan, ziarah kubur, manakiban, ratiban terus diamalkan, terus terdengar di majlis-majlis, di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Itu tugas utama NU, himayatuddin wal aqidah. Yang kedua, ini kalau bicara panjang lebar tentang masalah ini bisa sampai 2 jam, tapi ini singkat saja Kang Wagub ya. Yang kedua, himayatud daulah war riasah, menjaga tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bulan Agustus, bulannya kemerdekaan bagi bangsa kita. Merdeka Indonesia, merdeka ini bukan dikasih Jepang, Pak. Bukan hadiah dari Ratu Hermina Belanda, bukan hadiah dari Amerika, bukan. Tapi kemerdekaan Indonesia ini benar-benar diperjuangkan atas jasanya, tetesan keringat dan darah para pahlawan bangsa kita, yang termasuk di dalamnya adalah para kiai dan santri di seluruh Nusantara. Saudara ingat siapa itu pahlawan nasional yang bernama Pangeran Diponegoro? Beliau itu santri NU, Pak. Walaupun waktu itu NU belum berdiri. Beliau ini adalah muridnya Kiai Hasan Besari, muridnya siapa itu yang Kiai Soleh Darat, kemudian juga Ki Hajar Dewantara itu pernah jadi santrinya dari Mbah Soleh Darat. Kemudian banyak lagi para pahlawan bangsa kita, memang mereka itu adalah santri-santri keluaran pondok pesantren. Pangeran Diponegoro itu pernah menulis kitab takrib Fathul Qorib dengan tulisan tangan sendiri. Sekarang ada tulisan tangannya di kantor PBNU di Jakarta. Itu tulisan tangan dari Pangeran Diponegoro. Siapa bilang Pangeran Diponegoro itu bukan keluaran pesantren? Walaupun Jenderal Sudirman sendiri, beliau memang aktif di Muhammadiyah, tetapi itu hanya organisasi saja. Dalamannya beliau tukang tahlil, tukang ziarah kubur. Gurunya adalah kiai-kiai NU juga. Di para pahlawan bangsa ini, para kiai, para santri pondok pesantren, terutama
Ya, di Jawa ini mereka ikut mengangkat senjata melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang sehingga negara kita ini merdeka. Jadilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiba-tiba puternya rewas ya kan? Ini belum saya keluarkan suaranya semua. Ini baru 30% suara saya. Kalau saya keluarin semua takut beta pingsan. Tiba-tiba ada sekelompok orang mengatasnamakan agama dengan dalih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijadikan bendera, dijadikan lambang. Mereka teriak-teriak, mari kita dirikan khilafah kembali. Itu mimpi Pak, mohon maaf. Kalau kita tanya, oke, kita setuju ada khilafah kembali, kekhalifahan. Lalu siapa yang pantas jadi khalifahnya? Kalau ikut syariat Islam, khalifah itu harus hafal Quran, harus hafal ribuan hadis, orangnya harus sikoh, harus terpercaya, tidak pernah melakukan dosa, jangankan yang besar, yang kecil-kecil juga tidak. Ada nggak orang zaman sekarang seperti itu? Sekelas Umar bin Khattab, sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja. Beliau itu adalah saat dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ana Madinatul ilmi wa aliyul babuha. Sayyidina Ali itulah sebagai pintunya ilmu. Tetapi di masa Khalifah Sayyidina Ali, bapak-bapak tahu sendiri, terjadi perang Jamal, terjadi perang sipil. Apalagi kalau Khalifah ini diadakan lagi zaman sekarang, berarti Indonesia bubar, Malaysia bubar, Saudi Arabia bubar, Mesir bubar, Turki bubar. Nanti akan berdiri sebuah agama, sebuah negara agama yang melindungi semua kaum muslimin di seluruh dunia. Bagaimana cara memilih pemimpinnya? Kata mereka, ya kita pilih secara pemilihan umum. Ya, kalau hanya pemilihan umum sama saja dengan negara demokrasi seperti sekarang Indonesia. Maka oleh karena itu Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari melalui istikharahnya, ya, istikharahnya Mbah Hasyim beda dengan istikharahnya Yusuf Sunandar, Pak. Istikharah kita sholat 2 rakaat, paling istighfar, la ilaha illallah, sholawat, kemudian berdoa, Allahumma inni astaghfiruka, selesai, tidur, nanti mimpi kalau miliknya. Kalau Mbah Hasyim enggak, Pak, 2 rakaat sama, tapi rakaat pertama surat Al-Kahfi 41 kali, rakaat kedua Yasin 41 kali. Beta gempor. Siapa yang meragukan kekiaian Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di antara kita? Ada nggak? Ada nggak yang meragukan? Semua setuju, Pak. Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu seorang ulama besar, rijalul hadis di dunia, bukan hanya di Indonesia, diakui oleh seluruh dunia. Mbah Hasyim Asy'ari adalah rijalul hadis. Sampai gurunya Syekhuna Khalil dalam urusan kitab Bukhari, urusan ilmu hadis, ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kaget, beliau lagi ngajar Bukhari, tiba-tiba dilihat ada seorang kakek-kakek. Waduh, ini Syekhuna Khalil. Nepi kang ngorondang. Tahu ngorondang? Ngorondang itu ya ngorondang, merangkak. Waduh, ini ada guru saya tidak pantas duduk di tempat ngajar ini. Silakan lanjutkan sama Syekhuna Khalil saja, guru saya. Bagaimana jawaban Syekhuna Khalil? Asyik, dalam ilmu yang lain saya guru Anda, tapi dalam ilmu hadis engkau adalah guru saya. Lanjutkan Hasyim. Ini ketawaduan para kiai kita, Pak. Padahal Mbah Hasyim itu dari mulai Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, dari takrib sampai Fathul Mu'in belajarnya di Syekhuna Khalil. Tapi urusan hadis itu masih ngaji di Mbah Hasyim. Luar biasa. Kurang apa dari Ustaz? Mulai iya kalau enggak, wah ini Ustaz aja, aku kudu ngalonggan tuh, gengsi aja tuh. Nah ini sebagai contoh, Syekhuna Khalil dalam urusan ilmu hadis menogat lagi sama Hadratul Syekh. Maka saya katakan di depan kaum nahdliyin, jangan lihat saya, jangan lihat Kiai Oni, jangan lihat Sekjen, jangan melihat Pak Hasinda, jangan melihat pengurus NU sekarang, Pak. Tapi lihatlah pendiri NU ini, Ashabul Karamah. Mereka adalah
orang-orang yang memiliki keramat. Mbah Hasyim Asy'ari itu hafal 30 juz. Bukan hanya hafal Qur'annya, terjemahnya beliau hafal. Bukan hanya terjemahnya, tafsirnya hafal. Asbabun nuzulnya juga hafal. Dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau juga hafal 6 kitab hadis, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Tabrani, Ibnu Majah, An-Nasai, hafal semua. Bahkan Al-Muwatta'nya Imam Malik juga beliau hafal. Kurang makaran hafal Quran dan Falak Binas, Fatihah, la ilaha illallah, terus tahlil 100 kali, doa berkat tahlil. Kemudian apa bari hadis cuma hafal 2, pertama kullu bid'atin dolalatun, yang kedua innamal amalu binniyat. Bari jeung sanadna kitu nyaho sampai nyambung kepada Kanjeng Nabi, sudah berani mengatakan muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, ngaji di kuburan bagi orang yang baru meninggal bid'ah. Padahal itu kan proyek Ustadz NU semua itu. Belangsa kita Pak. Udah nggak ada rajaban, nggak ada halal bihalal. Nu mau tuh yang diajikan ke newai. Dari mana Kiai NU kan? Mohon maaf itu ngaji di kuburan kan PKB, bukan PKB partai, proyek kuburan baru kan enak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu maka sekali lagi pesantren ini harus dekat dengan NU. Mungkin bapak-bapak punya guru, gurunya punya guru lagi, pasti nyambungnya Pak ke Syekh Khalil Bangkalan, atau ke Syekh Nawawi Banten, atau ke Syekh Mahfud Remas. Semua ulama di Indonesia tidak ada yang lepas dari 3 ulama besar ini. Gak ada. Wah saya dari Cipasung, muridnya Kiai Ruhiyat, muridnya Ki Ahmad Sobandi, muridnya Syekh Mahfud Remas, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya udah nyambung sama dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ini beliau dari Babakan Ciwaringin ya. Itu muridnya Mbah Hasyim langsung. Kalau Kiai Soleh itu, ya yang dulu. Ya iya, langsung muridnya Mbah Hasyim. Pendiri dari Babakan Ciwaringin Cirebon, muridnya Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim Syekhuna Khalil, Syekh Nawawi, ya Syekh Ahmad Zaini Dahlan juga nyambung sampai dengan Nawawi. Ya, bapak-bapak ngaku atau tidak, semua pesantren di Indonesia ini pasti ada kaitannya dengan para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu jangan ulang-ulang lain NU-an lah. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang penting ngaji tijan. Siapa bisa ngaji tijan kata kiai, tak kiai baheula teh ngadirikeun NU, ngadirikeun Jamiah karena NU. Jangan sampai kita a priori. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ini setiap kesempatan begini saya selalu ngobrol tentang sejarah NU supaya lebih menambah semangat dan gairah dari NU di Kerawang ini. Secara kultur 90% NU, tetapi secara struktur loba kene Ustadz di lembur anu masih kudu NU-NU-an, penting Ahlus Sunnah wal Jamaah we. Ini salah ini. Karena al-haqqu bila nidam yaglibuhul batil bin nidam. Au kama qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sesuatu yang hak yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini acara apa? Gerakan membangun pesantren digital ready, serta sosialisasi dan peluncuran kerjasama RI dan NU dengan jaringan IDN, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih sama aku. Mohon maaf ini agak menyita waktu sedikit. Kamu mau nyarap lagi dulu saya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan pemaparannya. Saya himbau untuk kepada para peserta yang ada di depan mohon untuk masuk ke dalam, mohon untuk mengisi yang ada di depan.
Sekali lagi kepada para peserta, para masyarakat, para ustadz dan asatidz yang ada di luar, mohon untuk masuk ke dalam. Mohon kepada panitia tolong dibantu. Sekali lagi mohon yang berada masih di luar dimohon untuk merapat ke dalam. Baik, terima kasih. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Senior Business Development PT Infra Digital Nusantara atau jaringan IDF yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mahbub. Karena saya persilakan kepada Bapak Mahbub untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Baik, saya mohon maaf berdiri dulu sebentar. Terima kasih kepada pengurus Tanfidiyah PCNU Karawang, Pak Kiai Ahmad Ruhyat atau Kang Dian. Terima kasih atas kehadiran Wakil Tanfidiyah dan Wakil Ruhyat Pak Kiai Emri dan seluruh teman-teman pengurus PCNU, dalam hal ini adalah RMI. Terima kasih pada seluruh perwakilan dan utusan dari pesantren wilayah Kabupaten Karawang dan lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari PT Infra Digital, saya mewakili perusahaan, saya Mahbub, Senior Business Development. Kebetulan dari kami ada Mbak Erliana di sebelah kanan, Mas Awai, kemudian ada Mas Budi, ada Mas Fajar, ada Mbak Nanda. Alhamdulillah bisa bertemu dalam acara sosialisasi untuk bagaimana dan apa gerakan membangun pesantren digital. Kalau tadi Kang Dian sudah menyampaikan, Kang Dian sudah menyampaikan bagaimana dan apa story-nya pesantren mulai ada di Indonesia. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan asli lokal jenisnya orang Indonesia dan Nusantara. Itu sudah diakui bahwa pesantren itu adalah bagaimana membentengi, memfilter pengaruh dari penjajahan kolonialisme itu ada di dunia pesantren-pesantren. Sekarang tugas kita bagaimana mengelaborasikan pesantren yang dulu dibangun oleh sepuh kita yang terdahulu untuk coba lebih bisa diakselerasikan dengan kondisi kekinian. Jadi tradisi 100 tahun ini tetap masih ada pengajian, masih ada kegiatan-kegiatan pengajian ngalogat dan lain-lain. Itu masih tetap. Tapi bagaimana pengaruh teknologi itu kita serap di dalam dunia pesantren. Nah, nanti akan dipaparkan. Jadi, kami pun di Infra Digital tetap melaksanakan ajaran-ajaran salafus sholih, tetap melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Contoh misalnya dalam hal mencatat bertransaksi. Itu kita mengamalkan ayat Quran di Al-Baqarah ayat 282, itu ayat yang paling panjang. Di Al-Quran yang paling panjang itu ayat 282. Coba Bapak Mas semua buka, ayatnya satu kata sendiri. Artinya apa? Secara eksplisit bahwa
kegiatan bermuamalah, kegiatan bertransaksi itu akan ada sepanjang jalan. Ayatnya kan kita ada yang tidak ingin kita ajarin bersama. Faktuhu, jika kamu melakukan aktivitas utang piutang ila ajal bersama dengan jangka waktu tertentu. Nah, kemudian apa kata Allah? Faktuhu, maka tulislah. Maka wajib untuk ditulis dengan apa? Dengan secara manual maupun secara digital. Nah, kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi industri 4.0, yaitu bagaimana melakukan pencatatan itu secara digitalisasi. Jadi gerakan trending ini mengabsorpsi filosofi dari Al-Quran bahwa kita harus mencatat semua transaksi. Waktu itu kan filenya video amar ya. Al-amru wujud. Ada juga al-amru setiap perintah itu amrun di wasaili dengan wasilahnya. Memerintahkan naik ke lantai 2 berarti pemerintahan juga berjalan naik tangga. Memerintahkan untuk mencatat berarti juga memerintahkan gabung dengan IDN. Ya, tepuk tangan dulu Pak IDN. Itu bagaimana landasan filosofi yang kita lakukan. Jadi mencatat semua transaksi secara digital itu lebih memudahkan. Baik, tadi kemudian bagaimana menerapkan teknologi untuk pembelajaran juga akan nanti disampaikan. Yaitu di filosofinya bahwa IDN melaksanakan filosofi bagaimana Al-Quran mengatakan tidak ada yang berbeda ini yang bersama waktu yang itu. Kemudian di situ ada apa? Ada transaksi, ada jangka waktu, ada dua belah pihak dan pihak ketiga. Anggaplah pihak pertama itu adalah orang tua, pihak pertama adalah sekolah, pihak kedua adalah orang tua, pihak ketiga itu adalah IDN, Infra Digital Nusantara. Terus selain tadi bahwa kita melaksanakan ajaran Al-Quran, kita juga ketika di pesantren sering melantunkan siiran ya ketika kita mau mulai pengajian di kitab Ta'alim ala tanalul ilma illa bisittatin sa'undi ka'anadhu ya bayani zakain wa tirsin wa istibahin wa buruhatin wa tuli zamani wa irsadil sahih wa tuli zamani. Ingatlah bahwa la tanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 perkara. Apa? Yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Cerdas itu tidak harus berekil-ekil. Cerdas itu bisa diproses. Dan wakil sim, dan ada keseriusan, kemauan. Nah ini kan cerdas itu tidak mutlak, tapi ada kirsin, wastibalin, wabulghotin. Jadi selain tadi bahwa cerdas, kemudian keseriusan, terus apa? Saya sudah agak lupa. Saya tadi. Nah, dan kemudian ada nasihat guru. Nah, diantaranya adalah tadi ada wabulghotin, adanya biaya. Biaya itu tidak mutlak, tapi bagaimana melakukan tadi proses pencatatan dan lain-lain itu, pembiayaan dan lain-lainnya itu laksanakan, insya Allah akan memperoleh. Jadi itu akan bisa menjadi wasilah kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Jadi
insya Allah bahwa program Trendy ini, program pesantren digital ini akan disosialisasikan dan diharapkan teman-teman itu teman-teman pesantren juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas dari program aplikasi Trendy. Itu tentunya untuk tadi merawat budaya pesantren selalu solid dengan mengabsorpsi kemampuan dan kemajuan teknologi. Karena sekarang sudah zamannya orang pakai teknologi. Dan coba saya minta siapa yang punya HP Android, angkat tangan. Saya rasa angkat tangan semua ya, karena punya semua HP Android. Ya sekarang sudah megangnya HP bukan HP yang sinit ya, bukan sinit lagi, tapi udah HP yang Android. Nah sekarang bagaimana memanfaatkan HP Android itu kemudian bisa dimanfaatkan dalam hal pembelajaran, dalam hal manajemen keuangannya, dan itu akan dilaksanakan melalui pesantren digital program IDN. Baik, insya Allah nanti akan ada pemaparan tentang bagaimana IDN akan bisa diinstal di pesantren-pesantren bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan bagaimana cara melaksanakannya ini akan dipaparkan oleh teman-teman dari IDN. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari kami. Saya mewakili IDN. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti forum berikutnya kita lebih bisa juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu penandatanganan secara resmi kerjasama antara RMI NU Kabupaten Karawang dengan jaringan IDN. Saya persilahkan kepada Ustadz Yusuf Senandang selaku Ketua RMI NU Kabupaten Karawang untuk maju ke depan. Dan dari kami BTN Digital Nusantara akan diwakili oleh Ibu Eliana. Baik, untuk didokumentasikan panitia. Kita saksikan bersama-sama. Dengan mengucap basmalah, insya Allah RMI NU Kabupaten Karawang sudah resmi bekerja sama dengan jaringan IDN terkait program pengembangan pesantren digital. Ya, itu tangan untuk semuanya. Silakan dokumentasi di ini, dokumennya diperlihatkan dan difoto. Ya, silakan panitia untuk dokumentasi. Alhamdulillah, menjadi langkah yang awal yang baik untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Barangkali dari Ustadz Yusuf ada yang ingin disampaikan, Ustadz? Baik, terima kasih. Oh, boleh dapat lagi. Kita akan lanjut. Baik. Ya, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing.
Yang tadi yang mau bergabung silakan maju ke depan juga. Kita mau lihat untuk foto bersama dan dibagikan juga ada rewardnya ternyata. Siapa yang mau bergabung? Semuanya nih jangan-jangan. Alhamdulillah. Silakan Bapak ke Setuju nggak? Semua bergabung? Setuju? Alhamdulillah. Bagi kaos ya? Baik. Nanti kalau kaosnya habis pada saat digitalisasi, pada saat training pertama akan dibagikan insya Allah. Bergabung ya tapi Kang Fajar, tolong dibantu fishball-nya Kang, kita kocok. Untuk Bapak yang bertanya nanti minta tolong ke Mbak Nanda lagi untuk diambil rewardnya. Siap nggak ini dikocok? Silakan Aldi. Silakan Aldi. Satu. ya ini kita langsung ke pembagian hadiah. Nah nanti dikocok nanti ada satu ini untuk 4 orang. Iya. 4 orang yang beruntung. Pokoknya kaos ya kan? Kaos ya. Makanya bergabung nanti pada saat digitalisasi langsung keluar kaosnya. Kaos dulu baru bergabung. Ini udah kurang udah berapa ya? Ada lamaran dulu. 68 Kembali Nanda. Langsung ke meja registrasi ya Pak. Sebenarnya mah 3 bulan. Sang haji Ini anunya udah konsumsi. konsumsi. Seperti itu. Oh ya. Kurang tambahan tahun. 44 Dina biaya terus. 4 ada nggak? 44 ayo dicek atau udah hilang? Seperti SBJ kan. Oh, jadi. Nggak ada. Nanti saya robek ya. Dirobek ya. Nomor 44 di luar ada nggak? Nggak ada 44. Mau ditunggu siapa tahu ke toilet. Ganti, setuju ganti. Oke ganti. Sayang sekali. Nanti Kocok aja saya kurang ada sepatu. 54. jadi bahan-bahannya harus sesuai 54 dari lembaga apa Kang? bisa milik nyari lah. Oh banyak. Maju Kang. 54. Mau bergabung apa tidak? Bahaya ya. Bergabung. Tadi udah maju belum? Mungkin langsung turun irjen. Ada perwakilan. Oh, udah sekalian dapat kaosnya, di situ dapat rewardnya. Selamat ya Kak. Nanti langsung ke Mbak Nanda. Ya, siap nih buat verifikasi. Baik. Dua lagi. Dua lagi beruntung. Terima kasih. Oh, kirimnya ke mana? Atas. Terima kasih. 32. 2 ada. Dari pesantren apa? Mau gabung atau enggak? Gabung. Udah nulis? Silakan ke Mbak Nanda dulu. Silakan ke Mbak Nanda. Kaosnya udah belum kaosnya. Satu lagi ya? Satu lagi nih. Gila. Siapa mau menang? Ini bukan menang, reward ya. Kalau menang ada perlombaan. Salah. Yang beruntung aja nih. 76. Gak ada? 1, 2. Ada? Oh 76. Maju Kang. Bener nggak 76? Terbalik nih 97 jangan-jangan. 76. Maju Kang. Saya tawaran. Ditambah atau enggak? Tambah. Pikirin ya. Ada ini?
Atas. Santri atau pengurus? Oh, dari. Pengurus gabung apa enggak kan? Nunggu pemimpin, baik. Berarti cuma priwet aja. Silakan ke Mbak Nanda. Lanjut apa enggak? Lanjut. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. 77. Asik. Bapak silakan maju Pak. Mau bergabung nggak Pak? Bener gabung. Udah diisi belum formulirnya? Udah. Silakan ke Mbak Nanda bahwa menang dan bergabung juga gitu Pak. Persyaratan anak. Iya betul. Iya betul. Gabung dan menang gitu. Mau lagi atau udah selesai? Lagi, 3 lagi kata MC-nya. Habis. Jadi semua dapat gitu ya. Mau bergabung nggak Pak? Kalau mau bergabung? Oh, itu kalau gitu. Oh, enggak dong kayak gitu. Nanti kabur. Kan NU untuk Nusantara harus jelas omongan dan ketaatannya. Amin. 29. Kita gugurkan 7, 1, ada 29? Ada. 2. Di luar ada nomor 29? Gugurkan? Ya. Ya kita gugurkan. Satu masih 3 lagi. 99. Ada. Mau bergabung apa enggak? Udah dicatat? Udah maju tadi? Belum. Dari pondok pesantren apa? Udah nyatet ke Mbak Nanda? Udah, yakin. Mbak Nanda udah dicatat belum? Abdul Karman. Ya tadi. Oh, mau gabung produknya Pak? Siap, bener. Kok kayak masih ragu gitu ya Pak? Masih ragu, apa masih dipikir-pikir? Ya udah dapetin rewardnya aja dulu. Kalau masih mikir-mikir nggak apa-apa. Silakan Pak. 2 lagi ya. Ke Mandanda. 2 lagi. 62 Pak. 62 Pak. 62 ada 62. Ya. 62. Dari pondok pesantren apa Kak? Dari lembaga pendidikan. Baik, udah bergabung atau sudah santri? Iya. Ya, langsung ke Mbak Nanda ya Kang, semoga bisa bergabung. Satu lagi berarti ya. Ini terakhir. Ilas 43. 85. Bergabung atau enggak Kang? Udah nyatet? Belum, silakan dicatat. Masih ada kaosnya Pak? Dia kasih 1 Kang. Masih yang belum banyak. Oh iya, Mas Awe sampai kekurangan stok ya? Baik. Wah, menyenangkan sekali. Semoga di acara berikutnya kita langsung digitalisasi dan ketemu lagi dengan kami. Amin. Acara ini sudah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan ya, karena acara ini sudah selesai, pemaparan produk juga sudah selesai, kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dan untuk lembaga konven yang tadi sudah menyatakan ingin bergabung dengan program training ini, mohon untuk dilengkapi formulir registrasinya. Dan yang tadi sudah mendapatkan kaos juga, Bapak silakan dilengkapi formulirnya dan diserahkan ke panitia, ke Ibu Nanda yang sedang yang sedang berkumpul dengan para
saya sebutkan. Ya, sekali lagi untuk tadi yang merasa mendapatkan kaos dan sudah menyatakan untuk bergabung mohon kerjasamanya, data pengurusan trennya dilengkapi. Yang sudah mendapatkan kaos mohon untuk dapat dicatat ya Mbak Nanda, karena untuk yang belum mendapatkan kaos akan kita bagikan pada saat proses penaikan data.